Selamat siang, izinkan saya untuk menjelaskan tentang salah satu kompetisi yang berada di prestasi mahasiswa di Universitas Tidar, yaitu tentang KN MIPA atau kompetisi nasional bidang matematika dan IPA. Jadi KN MIPA ini yang menyelenggarakan adalah Pusat Prestasi Nasional dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dulu dirintis pada tahun 2009, yang awalnya baru ada 3 bidang, yaitu matematika, kimia, dan fisika. Kemudian pada tahun 2011 menjadi 4 bidang, yaitu matematika, kimia, fisika, dan biologi. Nah, kaitannya dengan penyelenggaraan di Universitas Tidar, jadi penyelenggaraannya sama dengan di tingkat pusat, yaitu setiap setahun sekali, biasanya berada di bulan-bulan Maret, di mana nanti akan ada seleksi dari tingkat universitas, kemudian seleksi tingkat regional, baru kemudian ada seleksi di tingkat nasional yang nantinya akan terpilih, yang khusus bagian matematika akan digunakan dalam lomba internasional. Nah, tujuan dari kompetisi ini adalah yang pertama, meningkatkan motivasi belajar mahasiswa di bidang matematika, fisika, kimia, dan biologi. Dan kemudian yang kedua, mendorong peningkatan kemampuan akademik dan memperluas wawasan mahasiswa bidang MIPA. Yang ketiga, memberikan masukan untuk perbaikan pembelajaran di perguruan tinggi, khususnya dalam bidang matematika, fisika, kimia, dan biologi. Yang keempat, mendorong peningkatan kualitas pembelajaran di bidang MIPA. Dan yang kelima, menjadi sarana promosi dan peningkatan daya tarik matematika, fisika, kimia, dan biologi di tengah masyarakat. Untuk peserta dan persyaratannya, di mana adalah peserta merupakan mahasiswa program studi sarjana atau yang setara di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, maksimal semester 8. Jadi untuk semester 1 sampai 8 bisa mengikuti, dan itu adalah program studi dari sarjana. Dan kalau di Universitas Tidar, fakultas yang relevan dalam bidang MIPA, dan khususnya di fakultas teknik yang biasa kita ikuti adalah di bidang matematika dan di bidang fisika. Kemudian terdaftar di pangkalan data pendidikan tinggi di Dikti, yaitu di halaman perlab.dikti.go.id. Kemudian berasal dari bidang MIPA atau yang saya sebutkan tadi. Nah, di fakultas teknik ini biasanya yang sering mengirimkan adalah di bidang fisika. Jadi biasanya tahun ini 2020 kita meloloskan bidang fisika satu mahasiswa untuk maju ke tingkat regional. Nah, kemudian yang kedua, peserta belum pernah mendapatkan medali emas atau juara satu masing-masing dalam kompetisi nasional MIPA. Jadi yang kemarin sudah pernah ikut dan belum pernah mendapatkan medali emas atau juara satu masih memiliki hak untuk mengikuti kompetisi ini kembali. Kemudian yang pastinya juga tetap akan melewati proses-proses seleksi yang berada di universitas dan di regional. Nah, kemudian yang ketiga, khusus peserta matematika yang belum pernah mengikuti kompetisi internasional matematik competition for university student. Jadi yang sudah pernah mengikuti IMC, jadi tidak dibolehkan untuk mengikuti kompetisi ini. Kemudian yang keempat, peserta seleksi tahap 2 adalah peserta terbaik hasil seleksi tahap 1 dan mendapatkan rekomendasi dari pemimpin perguruan tinggi bidang kemahasiswaan. Nah, tahapan-tahapan seleksi dari KN MIPA sendiri ada 3, tapi akan saya tambahkan di tahap 0, di mana ada seleksi di tingkat fakultas, yaitu dipilih 3 terbaik dari setiap prodi atau jurusan untuk masing-masing mengikuti bidang untuk lanjut ke tahap 1. Jadi di fakultas teknik ini nanti yang biasa kita ikuti adalah bidang fisika dan matematika. Jadi nanti untuk fisika dari elektro ada 3 kandidat, kemudian dari sipil juga ada 3 kandidat, dari mesin juga ada 3 kandidat. Sama juga berlaku untuk yang matematika. Nah, kemudian di tahap 1 di situ yang sudah terpilih tadi 3 kandidat tadi dari setiap prodi akan diseleksi di tingkat universitas. Nah, di mana akan dipilih 6 terbaik. Nah, awalnya 6 terbaik, tapi karena kemarin yang pas pandemi itu dipilihlah 3 terbaik.
Kemudian tahap 2 yaitu tingkat regional, yaitu di LDD. LDD-nya mengacu pada LDD yang di Jawa Tengah, yaitu di Semarang, di mana delegasi dari Universitas Tidar akan dikirimkan ke sana untuk mengikuti tes. Ketika tidak ada hambatan kayak misalnya pandemi kemarin, tes dilaksanakan secara tertulis, tapi karena kemarin adanya pandemi, tes dilaksanakan secara CBP dari kediamannya masing-masing. Kemudian dari yang tahap kedua dipilihlah 64 terbaik yang kemudian akan mengikuti tahap 3 tahap nasional. Nah, dari tahap nasional dia akan dipilih dari 64 terbaik dari masing-masing wilayah, itu akan merebutkan 20 terbaik, di mana akan menjadi 3 peraih medali emas, 5 perak, 7 perunggu, dan 3 narapidana. Nah, materi bidang di sini yang akan diikuti adalah dalam lomba kita fokus untuk yang fakultas teknik saja. Kalau fakultas teknik nanti yang cuma bisa diikuti adalah yang matematika dan fisika. Terus di luar kimia dan biologi, makanya kita akan fokus ke matematika, yaitu ada aljabar linier, struktur aljabar, analisis real, analisis kompleks, dan kombinatorika. Sedangkan yang di fisika ada mekanika klasik, mekanika kuantum, elektrodinamika, termodinamika dan fisika statistik, serta fisika modern. Nah, untuk waktu kompetisi biasanya pengumuman dari pusat itu pada bulan Maret minggu pertama, kemudian dilaksanakan seleksi di masing-masing perguruan tinggi pada minggu 2 sampai 4 Maret. Kemudian yang terpilih akan lanjut seleksi di masing-masing wilayah, yaitu pada minggu ketiga April atau pada bulan April, yang kemudian akan lanjut seleksi yang terpilih nanti di tingkat nasional biasanya pada bulan Juni. Nah, dari situ akan diambil yang bisa diikutkan untuk seleksi IMC atau International Mathematics Competition. Itu khusus untuk yang bidang matematika. Untuk alokasi waktu seleksi, kalau di tingkat universitas tingkat 1 itu biasanya dikerjakan dalam waktu 1 hari dengan durasi 120 menit. Jadi nanti akan dikumpulkan semuanya bareng-bareng di satu ruangan besar, di mana delegasi masing-masing prodi tadi, masing-masing fakultas dikumpulkan sesuai dengan bidangnya, dan kemudian akan diberikan soal seleksi, di mana waktu seleksi ada 120 menit. Untuk semua soal itu sesuai dengan bidangnya masing-masing, ada yang 8 soal, ada yang 10 soal, dan ada yang lebih, tergantung teknik persoalannya dan teknik jawabnya. Nah, kemudian yang di tingkat 2 itu biasanya ada 2 hari per sesi, jadi dengan durasi masing-masing seksi ada 180 menit. Jadi misalnya matematika misalnya 2 hari, hari pertama 180 menit, hari kedua juga 180 menit. Kemudian di tingkat 3 juga sama, ada 2 hari per sesi, durasinya masing-masing sesi ada 120 menit. Dan ini khusus untuk yang matematika beda sendiri, satu sesinya ada 240 menit, jadi lebih lama. Jadi 2 hari itu nanti masing-masing, hari pertama 250 menit dan hari kedua 240 menit. Untuk strateginya nanti di fakultas teknik itu nanti seleksi dimulai dari tahap 0, yaitu tingkat prodi. Jadi nanti kita akan berupaya untuk mengadakan seleksi sendiri untuk bidang matematika dan fisika pada mahasiswa dari teknik, fakultas teknik, yaitu teknik elektro, sipil, dan mesin, untuk mengikuti seleksi dalam pemilihan delegasi yang akan berangkat untuk diseleksi di tingkat universitas. Kemudian nanti ketika sudah masuk ke tingkat universitas dan sudah diseleksi dan dimunculkan beberapa yang terbaik yang akan nanti masuk ke tingkat regional, di situ nanti akan ada pendampingan oleh dosen untuk dari tahap 1 ke tahap 2 dan selanjutnya. Ini saja yang bisa saya sampaikan tentang KMIPA. Jadi siapkan bagi teman-teman semua yang memiliki passion di bidang fisika dan matematika, yang kelebihan dalam bidang itu, untuk belajar dengan tekun dan persiapan diri sesuai dengan soal-soal yang tadi sudah saya jabarkan, materi apa aja untuk matematika, materi apa aja untuk fisika. Jadi persiapkan diri Anda nanti untuk ketika berkuliah di Unidar bisa mengikutinya nanti
selama belum memperoleh juara di tingkat nasional, kalian bisa mengikuti setiap tahunnya. Dan semua berkesempatan yang sama dalam mengikuti seleksi. Jadi nanti akan diseleksi dengan tingkat fakultas, kemudian baru mengikuti tingkat universitas. Itu aja, terima kasih.